Lalu ada Opsgyn, di mana para perempuan mempercayakan tubuhnya untuk diperiksa. Sebenarnya kasusnya itu sudah terjadi 24 Juni tahun lalu, tapi baru viral 14 April tahun ini. Dan itu bisa ketahuan ketika ada CCTV. Nah, Pak Menkes, sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita tidak melihat adanya transformasi mental para dokter. Alih-alih mereka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, tapi mereka justru menjadi pelaku kejahatan. Di mana tanggung jawab Menteri Kesehatan? Ya, semua yang berurusan dengan kesehatan itu tanggung jawab saya. Dan saya juga melihat bahwa kejadian ini terjadi, terbuka ke masyarakat, sehingga itu tadi kan sangat negatif kepada profesi ini. Saya mengakui bahwa harus ada perbaikan ke depannya. Ya, perbaikan yang pertama adalah semua prosedur sebenarnya sudah ada. Bahwa harus ada yang mendampingi, kemudian juga yang boleh dilakukan tindakannya apa, itu sudah ada dan diajarkan. Tinggal masalahnya apakah implementasinya dimonitor dengan baik atau tidak. Sekarang yang kita lakukan, kita perketat aturan mengenai itu. Yang nomor 2 juga, pembiaran itu terjadi. Iya, karena gini, mengapa pembiaran itu menjadi sesuatu yang faktual? Karena harusnya di ruang pemeriksaan tidak boleh ada CCTV. Yang itu kan aneh, Pak Menkes, kan nggak boleh. Tapi ternyata ada CCTV, itu sendiri sebenarnya menyalahi aturan. Tetapi CCTV itu justru menyelamatkan korban yang berteriak dalam yang selama ini dan dibiarkan. Karena betul si Opsgyn ini memang melakukan pelecehan padanya. Jadi masa sih kita harus nunggu korban dulu untuk menangkap dokter-dokter cabul? Ya, itu tadi ya. Kejadian ini cenderung untuk dibiarkan dan ditutup-tutupi. Ini kan banyak kejadian kalau nggak kebablasan terbuka ada CCTV kan nggak ketahuan. Dan saya yakin ada lagi beberapa yang lain cuma nggak ketahuan. Nah, itu diperlukan ketegasan memang untuk bilang yang salah adalah salah dan salah itu dihukum. Ini yang sekarang akan Kemenkes ketatkan. Dan saya bilang ke teman-teman dokter, dokter itu jauh lebih banyak yang baik dibandingkan yang buruk. Cuma yang buruk ini benar-benar menghancurkan citra seluruh profesi ini. Saya bilang itulah sebabnya yang buruk ini jangan terus-menerus dilindungi. Itu kan ada spirit korpsnya tuh tinggi sekali di sana. Kalau tadi Pak Menkes bilang ada pembiaran, siapa sih yang membiarkan ada kelakuan-kelakuan seperti ini? Ekosistem itu cenderung untuk menutupi dan memproteksi kalau ada kejadian seperti ini. Esprit de corps. Ya, begitu. Nah, itu yang sekarang saya jelaskan ke teman-teman. Justru dengan kita begitu, nanti yang kena semua. Padahal yang semua yang baik itu jauh lebih banyak daripada ini. Yang ini udah aja jelas, set, potong, jangan suruh praktek, kasih catatan di catatan track recordnya mereka, dan udah dikeluarkan dari izin-izinnya mereka untuk bisa praktek. Itu sebabnya sekarang semua izin kan dipegang Kemenkes. Kita ada database-nya. Sekarang kita disiplinkan, begitu dia udah kejadian seperti itu, dan indikasi-indikasi itu udah ada sebelumnya. Ini kan nggak mungkin di ujung kan, pasti sebelumnya udah ada. Itu langsung kita catat, kalau itu kejadian udah kita freeze atau kita cabut itu izinnya, which is sudah dilakukan.